Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Iman Nur Rosyadi di channel YouTube. Dan seperti biasa, saya membawakan modul tentang panduan jurnalistik. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya cuma sekedar mengingatkan bahwa modul yang sudah saya unggah ke channel YouTube Iman Nur Rosyadi adalah yang pertama, modul 1, cara mudah membuat berita. Modul 2, apa itu berita dan ciri-ciri berita. Modul 3, fakta, data, dan opini berita. Modul 4, unsur, bentuk, dan sifat berita. Modul 5, konsep 5W plus 1H dalam berita. Dan kali ini saya membawakan tentang modul 6, teknik wawancara mendapatkan berita. Apa itu wawancara? Wawancara adalah salah satu teknik wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan bahan berita, atau salah satu teknik untuk mengumpulkan keterangan, fakta, atau data-data. Nah, saya kutip pendapat para ahli komunikasi. Charles Stewart dan W.B. Cash mendefinisikan wawancara adalah proses komunikasi dengan tujuan tertentu untuk bertukar informasi dengan melibatkan tanya jawab. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian saya kutip lagi tentang dari Robert Kahn dan Channel. Keduanya juga mendefinisikan pola khusus dari wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai dengan lisan untuk tujuan tertentu, difokuskan pada konten yang spesifik dengan proses eliminasi dengan bahan-bahan yang tidak ada hubungannya atau relevan dengan tujuan wawancara. Sedangkan Kunchoro-Ningrat itu mendefinisikan wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba mendapatkan informasi dan secara lisan sebagai pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Baik, mari dari 3 definisi ini, ketiga-tiganya itu menekankan soal tujuan tertentu dari wawancara. Artinya wawancara memang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kalau wartawan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan tentang suatu masalah, contoh saja tentang kasus korupsi, misalnya tentang keberhasilan penanaman jagung di suatu daerah dan sebagainya. Jadi tujuan tertentu itulah yang ditekankan. Kunchoro-Ningrat itu menekankan tentang berkomunikasi tatap muka. Tetapi di era sekarang, di era TOT, di era teknologi yang luar biasa loncatannya, wawancara tidak perlu harus dilakukan dengan tatap muka. Bisa wawancara dilakukan dengan saluran telepon, bisa dilakukan dengan misalnya aplikasi yang sekarang banyak, video call, bisa juga dilakukan dengan SMS atau pertukaran teks melalui beberapa aplikasi seperti WA dan sebagainya.
Nah, saya juga ingin menggarisbawahi pendapat Robert Kahn dan Channel. Pendapat yang ini menegaskan juga tentang proses eliminasi, yaitu proses menghilangkan atau menghindari keterangan-keterangan atau data yang tidak relevan dengan tujuan wawancara itu. Saya beri contoh, misalnya kalau saya sedang mewawancara tentang keberhasilan tanaman jagung di suatu daerah, kemudian si narasumber bercerita tentang keluarganya, misalnya tentang istrinya, atau tentang kebaikan atasannya, atau tentang keburukan atasannya, tentu ini harus dilihat apakah relevan atau tidak dengan bahan wawancara, dengan tujuan wawancara itu dilaksanakan. Maka proses ini disebut proses eliminasi atau menghapuskan atau menghilangkan keterangan dan data yang tidak sesuai dengan tujuan wawancara dilakukan. Baik, saya lanjutkan. Slide berikutnya adalah jenis wawancara. Jenis wawancara saya mencoba menggolongkan tiga jenis. Sederhana sekali. Pertama adalah wawancara terarah. Ada juga yang mengatakan wawancara terpimpin. Pada dasarnya makna, walaupun teksnya berbeda, saya pikir maknanya hampir sama, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara diarahkan atau dipimpin oleh si pewawancara sedemikian ketat. Itu disebut wawancara terarah. Bahkan dalam kondisi ekstrim, di mana wawancara itu si narasumber wawancara itu disusun sedemikian rupa sehingga si narasumber hanya mengatakan ya dan tidak, artinya hanya membenarkan apa yang ditanyakan kemudian atau dia membantah. Dalam kondisi ekstrim ini biasanya dilakukan dalam kondisi si narasumber tidak ingin diketahui, si narasumber memang sangat sedang disoroti atau sedang khawatir dengan keselamatannya dan sebagainya. Yang kedua adalah wawancara bebas. Biasanya wartawan, jenis wawancara bebas ini biasanya si wartawan ada beberapa kondisi yang dihadapi oleh wartawan sehingga dia melakukan wawancara bebas. Yang pertama, biasanya dia tidak menduga akan bertemu dengan si sumber berita ini. Misalnya dalam sebuah momen seremoni apa gitu, tiba-tiba dia melihat misalnya kepala dinas A, kemudian terpikirkan dia tentang sebuah persoalan, kemudian dia tanyakan, oh ya, sebentar, sebelum saya ingin menambahkan tentang wawancara terarah ini atau wawancara terpimpin, itu biasanya saya ingin menambahkan, itu biasanya si wartawan itu sudah dibekali dengan pertanyaan yang lengkap dan rinci. Saya kembali ke poin 2, yaitu wawancara bebas. Tadi kondisinya dia tidak menduga akan bertemu dengan narasumber, kemudian dia lakukan wawancara bebas, dia menanyakan langsung persoalannya itu, kemudian dia berimprovisasi. Nah, dalam kondisi ini si wartawan harus fokus dengan persoalan yang dia tanyakan. Sebab wawancara jenis ini, yaitu wawancara bebas ini, atau beberapa kalangan, beberapa jurnalis kekinian atau jurnalis milenial mengatakan wawancara doorstop gitu. Saya tidak paham istilah itu, tetapi saya lebih mengatakan wawancara yang dilakukan secara mendadak. Seperti saya tadi paparkan bahwa wawancara ini karena bersifat mendadak,
satu, narasumber tidak kita persiapkan dengan baik. Yang kedua, karena tidak dipersiapkan, dia kemudian bisa saja bicara melantur kemana-mana, bicara tentang hal-hal yang ini, sehingga diperlukan si pewawancara atau wartawan fokus terhadap apa yang dia tanyakan, kemudian kembali menanyakan. Jika misalnya si narasumber mulai melantur kemana-mana, dipotong, kemudian kembali kepada pertanyaan soal yang ditanyakan. Jenis yang ketiga adalah wawancara semi terarah atau semi terpimpin. Biasanya si wartawan ini sudah dibekali pertanyaan yang secara global, artinya hanya poin-poin besar yang kemudian diserahkan kepada si pewawancara atau si wartawan untuk berimprovisasi pada saat bertemu dengan narasumber. Improvisasi itu kemudian juga menentukan suksesnya wawancara atau tidak. Artinya jika si wartawan yang disebut sukses dalam wawancara adalah apakah dia mengumpulkan keterangan, fakta, dan data yang sedemikian banyak dan sesuai dengan yang diharapkan. Sama juga dengan wawancara bebas, memiliki kelemahan yang biasanya bisa jadi si narasumber agak melantur kemana-mana. Baik, slide berikutnya, persiapan wawancara. Persiapan ini biasanya untuk wawancara terarah dan semi terarah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pahami persoalan yang akan ditanyakan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang konyol ketika si wartawan menanyakan sebuah persoalan, justru dia sama sekali tidak mengerti. Memahami memang tidak perlu harus mendalam, tapi memahami dulu yang dia tanyakan. Misalnya kalau seseorang wartawan sangat keterlaluan kalau dia tidak paham apa yang disebut korupsi, atau kadang-kadang biasanya nih hal-hal teknis, misalnya di ekonomi dan sebagainya, di wartawan ekonomi banyak hal-hal yang si wartawan harus belajar tentang istilah-istilah dan fenomena-fenomena yang terjadi di bidang ekonomi. Kalau dia tidak paham dengan istilah ras money ataupun istilah inflasi, istilah deflasi, terus istilah currency balancing dan sebagainya, tentu ketika dia bertanya hal itu dan si narasumber menjelaskan apa inflasi yang terjadi adalah misalnya sekian, kemudian dia tidak paham bahwa inflasi itu misalnya disebabkan oleh kenaikan harga dan sebagainya, tentu wawancara akan pertama bisa jadi wawancara itu akan berhenti. Yang kedua, barangkali si narasumber akan letih untuk menjelaskan dulu hal-hal yang sepele, sementara ada hal-hal misalnya yang harusnya dia bisa gali lebih tajam, lebih banyak tentang keterangan yang lainnya, ketimbang si narasumber menjelaskan tentang inflasi, menjelaskan tentang deflasi, menjelaskan tentang apa itu indeks IHSG dan sebagainya. Jadi pahami dulu apa yang ditanyakan. Yang kedua adalah pilih narasumber yang kredibel dengan persoalan yang akan ditanyakan. Tidak mungkin misalnya kita akan menanyakan persoalan pasti akan ditertawakan. Persoalan misalnya tentang
pernyataan tentang inflasi atau pertanyaan laju pertumbuhan ekonomi LPE kepada seorang dokter anak. Maaf, saya bukan soal profesinya, tidak. Maksud saya begini, bidangnya tentu akan berbeda. Ketika misalnya si wartawan itu memilih persoalan tentang kesehatan anak, tentu sangat kredibel kalau kita menanyakannya kepada dokter anak. Tetapi ketika wartawan misalnya akan membahas atau akan menanyakan tentang laju pertumbuhan ekonomi LPE, tentu dia harus bertanya pada ahli ekonomi atau orang Kementerian Ekonomi yang paham tentang itu, atau ya misalnya dosen atau pakar atau organisasi-organisasi yang bergelut di bidang ekonomi, sehingga apa yang ditanyakan tentu sangat relevan dan kredibel. Kalau misalnya tentang kesehatan, misalnya tentang virus COVID sekarang, kemudian yang berbicara adalah seorang arsitek, misalnya seperti itu, maka si pembaca kan tidak akan percaya gitu. Kok ini ahli bangunan kok bicara soal, atau ahli tentang sebuah proyek bicara tentang virus COVID. Kalau dia bicaranya misalnya dia sebagai orang yang terpapar itu beda, tapi kalau itu sangat relevan, misalnya seorang ahli bangunan terpapar COVID-19, tentu dia sangat relevan sebagai sumber, sebagai narasumber, karena dia sebagai korban, bukan tergantung pada keahliannya di ahli bangunan, tetapi dia berbicara sebagai korban dari yang terpapar COVID-19. Itu relevan walaupun dia tercatat sebagai ahli bangunan. Tetapi kalau kita bicara tentang COVID-19 atau tentang virus COVID-19, tentu kita harus bertanya kepada seorang ahli virus atau seorang ahli penyakit dalam atau dokter yang punya spesialis seperti itu. Misalnya kalau obatnya tentu kita akan bertanya kepada seorang ahli farmakologi dan sebagainya. Nah, kemudian kita pelajari latar belakangnya. Dulu sama di era sebelum era internet ini kita akan kesulitan sekali untuk mempelajari. Kita harus bertanya, telepon ke sini, ini ahli apa? Atau kita harus buka, kita pergi ke perpustakaan dulu. Tetapi dengan TOT, dengan Internet of Things, kita dengan mudah kita akan mudah. Misalnya saya akan contohkan, misalnya saya ketik ahli virus, misalnya saya masuk ke search engine Google, saya ketik ahli virus COVID-19. Nah, akan banyak sumber yang bisa kita buka. Misalnya siapa saja ahli yang soal itu. Misalnya saya beberapa ini Dokter Muhammad Indro misalnya. Siapa Dokter Muhammad Indro, maka pakar virus Muhammad Indro Cahyono bantu. Kita bisa tahu, misalnya saya buka ini ada di suara.com, saya bisa buka ya, walaupun tidak lengkap, misalnya saya bisa oh ya ternyata dia memang seorang ahli virus, memang sehari-hari dia bergelut dengan virus, dan dia seorang peneliti veteriner Batili Vet di Bogor. Jadi dia memang
memang ahlinya. Nah, kita bisa dapat latar belakang dia, walaupun tidak secara rinci. Kita bisa cari di Facebook. Ini sekarang eranya seperti itu. Jadi kita bisa cari. Sama juga dengan yang poin pertama, pahami persoalan yang kita tanyakan. Misalnya saya ingin, dulu saya harus, tadi saya bilang, saya dulu ketika masih tahun 90 pun, atau 1980 apalagi, ketika saya baru-baru jadi wartawan, saya harus rajin-rajin ke perpustakaan. Kebetulan tempat kerja saya itu di harian umum dulu. Ya, masih saya bekerja di harian umum Kompas. Itu saya harus rajin-rajin masuk ke perpustakaan. Meskipun sebenarnya di komputer yang masih kuno itu itu saya sudah ada sih sistemnya, cuman tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang saya tinggal tanya misalnya di Google Search Engine, apa itu virus COVID-19, sehingga saya bisa memahami. Ternyata COVID-19 itu namanya novel coronavirus 19. Begitu banyak referensi yang bisa kita baca. Nah, misalnya di Wikipedia, misalnya saya klik aja ini satu kayaknya Wikipedia Malaysia sepertinya, tapi saya coba klik. Nah, ini di sini jelaskan tentang penyakit coronavirus 2019 atau disebut COVID-19. Jadi saya bisa membaca, kemudian saya bisa memahami. Oh ya, saya tidak blank sama sekali, bahkan saya bisa lihat tanda-tanda gejalanya apa dan sebagainya. Itu yang saya bisa lakukan dengan fasilitas internet yang bisa membantu wartawan untuk mengetahui, memahami persoalan, dan kedua juga bisa memilih narasumber. Kita bisa cari Facebooknya, misalnya Facebook Pak Muhammad Indra, siapa namanya? Nah, ini misalnya Muhammad Indro Cahyono, itu ada nggak di Facebooknya gitu, kita bisa cari. Jadi zaman sekarang memang sudah lebih memudahkan wartawan untuk mencari narasumber. Nah, ini Facebooknya, kita bisa kirimkan message untuk permintaan wawancara dan sebagainya. Ini sekedar contoh kemudahan yang bisa diperoleh. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah susun pertanyaan dengan baik dan terarah pada persoalan yang ingin diketahui. Walaupun kita sudah membaca, kemudian memahami, kita kan sebagai wartawan tidak boleh berpendapat. Karena itu susunlah pertanyaan itu. Seperti saya katakan, kirimkan permintaan wawancara secara resmi, baik surat maupun via digital. Dan bentukan digital tadi ada yang bisa SMS, kita bisa kirimkan WA kalau kita punya nomornya, atau kita bisa kirimkan lewat Facebooknya, medsosnya, Facebook misalnya lewat Messenger dan sebagainya, atau lewat Instagramnya dan sebagainya. Kalau itu disetujui oleh narasumber, pilih tempat yang baik. Ini bagi wartawan media online dan media cetak. Tetapi biasanya kalau media radio dan televisi serta media streaming, itu biasanya ada di studio, diundang biasanya. Kemudian pilih waktu yang tepat.
Seperti saya katakan, kemudian bagi wartawan media cetak dan media online, siapkan notes, catatan, alat perekam dan kamera, minimal kamera yang ada di smartphone. Biasanya perekam juga sudah ada di situ. Kalau bagi wartawan radio, televisi, media streaming lainnya, tentu persiapan ini dilakukan kru tersendiri dalam sebuah studio. Itu persiapan wawancara. Baik, saya lanjutkan. Maaf. Pelaksanaan wawancara. Ketika semuanya sudah oke dan disetujui, kemudian kita berlangsung wawancara. Pertama, bersikap sopan dan tenang. Karena kita bersikap sopan, tenang, itu akan membuat nyaman, kita ramah, akan membuat nyaman si narasumber. Poin berikutnya adalah bersifat netral dan adil, yaitu tidak boleh menilai dan berkomentar setuju atau tidak setuju atas keterangan narasumber. Tetapi kita bisa lanjutkan pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya. Misalnya jika dia memberikan keterangan perasaan ini tidak logis dan sebagainya, ya kita lanjutkan dengan pertanyaan. Tapi tidak boleh kita mengomentari dalam bentuk kok Bapak kok bicara begini, misalnya Bapak nggak boleh bicara begitu. Nah itu sudah menilai. Atau kok Bapak jelek sih ininya apa. Nah itu kok komentar ucapan Bapak ini kok ini bla 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 begini. Itu yang sifatnya berpihak pada sesuatu. Tetaplah netral. Misalnya kalau misalnya si narasumber mengatakan bahwa menilai seseorang atau pihak lain, maka Anda bisa rubah pertanyaannya menurut pihak A atau pihak B, persoalan ini seperti A, B, C, D gitu kan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kita bisa ubah pertanyaan itu jika dirasakan ada yang tidak benar atau dia ini, kita tidak usah menilai. Pewawancara tidak boleh menilai, tetapi kemudian kita ubah menjadi sebuah pertanyaan yang mengarahkan bahwa ini loh, kalau dari sana pendapatnya begini, Bapak sementara pendapatnya begini, begitu kira-kira. Kemudian bersifat adil. Dia harus memberikan kesempatan kepada narasumber untuk membela. Atau kalau ada 2, 3, 4 narasumber, kita harus memberikan kesempatan yang sama dan memberikan penjelasan tentang sebuah persoalan yang ditanyakan. Poin berikutnya adalah ini yang seringkali poin berikutnya ini yang harus dijaga oleh seorang wartawan, dan saya lihat ini agak mengejala, yaitu si pewawancara mendominasi pembicaraan sehingga hasilnya tidak maksimal. Jadi lebih banyak yang berbicara itu si pewawancara ketimbang si sumber. Jadi kecuali kalau memang pertanyaan itu disusun hanya memberikan jawaban ya atau tidak dari narasumber. Tetapi jika wawancara itu untuk mengorek keterangan lebih lanjut, biarkan narasumber berbicara lebih banyak dari pewawancaranya. Kita hanya bersifat kalau memang itu tidak benar kita arahkan, atau kita kalau narasumber itu mulai melantur, kita potong, kemudian kita arahkan kembali kepada persoalan. Jadi gejala bahwa si pewawancara lebih banyak lebih mendominasi pembicaraan itu seorang wawancara yang sangat buruk. Berikutnya adalah catat hal baru atau penting yang mungkin nanti akan ditanyakan kembali. Meskipun pertanyaan kita susun, kemudian ada jawaban-jawabannya yang menurut kita perlu diperjelas atau ditanyakan, ada hal-hal baru. Yang poin berikut adalah tetap fokus dan eliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan persoalan yang ditanyakan. Jadi pewawancara harus fokus, wartawan harus fokus dengan pertanyaannya. Ketika si narasumber mulai
ngelantur kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan, maka si pewawancara berhak dengan secara sopan, ramah, memotong pertanyaannya kemudian dikembalikan ke persoalan yang ditanyakan. Bagi wartawan televisi, radio, dan media streaming, biasanya wawancara itu bersifat on air atau disiarkan langsung. Karena itu gunakan waktu, karena kalau radio itu medianya adalah audio, dan televisi menggunakan gambar bergerak atau video plus audio, dan media streaming juga sama, tetapi memiliki keterbatasan waktu. Jadi gunakan kata-kata yang tepat dan waktunya tidak terlalu memanjang-manjang sehingga menghabiskan waktu tanpa persoalan itu menjadi jelas. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang efektif dengan waktu yang tepat sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh produser. Bagi wartawan media online dan cetak, lakukan perekaman suara, menulis yang penting, dan mengambil foto gambar. Menulis yang penting itu untuk mereview secara cepat. Misalnya sebuah pertanyaan kita review secara cepat. Nah, ini perlu, misalnya dia menjelaskan tentang kasus korupsi, kemudian dia menjelaskan tentang birokrasi. Ini harus dipertanyakan lagi bagaimana kaitannya atau peluang antara birokrasi yang ruwet kemudian membuka peluang untuk tindakan melakukan korupsi. Jadi kita catat, kemudian kita tanyakan. Tentu saja kalau bagi media online dan media cetak itu wawancara akan lebih luas karena dia tidak on air. Tetapi kalau buat media radio dan televisi plus media streaming itu tentu harus cepat menanyakannya dengan efektif, dengan kata-kata yang tidak terlalu panjang, tanyakan, dan jawabannya juga kita arahkan agar jangan terlalu menggunakan kata-kata yang memulur-mulur sehingga menghabiskan waktu yang disediakan. Dalam keadaan tertentu, semua wartawan media itu bisa wawancara jarak jauh. Ya, tadi saya katakan lagi karena sekarang TOT, semua serba internet, maka wawancara bisa dilakukan lewat telepon atau handphone, kemudian bisa juga video call atau teleconference. Nah, dalam wabah, ketika saya membuat berita ini, Indonesia termasuk wilayah Banten sedang dilanda wabah COVID-19, sehingga wawancara bisa dilakukan lewat video call atau teleconference di beberapa aplikasi. Baik, saya lanjutkan. Pasca wawancara, sub ini saya biasanya untuk media cetak dan online, karena kalau media radio, televisi, dan streaming itu setelah selesai itu ya selesai. Waktu yang disediakan misalnya setengah jam, ya selesai dia hanya direkam, rekamannya memang bisa dilihat. Tetapi untuk wartawan media cetak dan online tentu ada pekerjaan lain. Yang pertama, menyalin atau mentranskrip hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, memilah hasil wawancara untuk dijadikan berita. Yang ketiga, tentu secepatnya membuat berita, karena kalau kita simpan tentu kita akan lupa lagi dan biasanya merepotkan, kecuali si wartawan itu sedang menjalankan deep news atau mendalami sebuah persoalan untuk menjadi deep news atau investigasi report. Dia bisa menyimpan hal itu, kemudian dianalisis dan sebagainya. Baik,
Mari masuk ke sesi praktik persiapan. Saya kembali ke persiapan. Seperti dalam contoh tadi, pahami persoalan yang akan ditanyakan. Saya akan memberi contoh dengan kondisi yang ada sekarang, yaitu saya karena sekarang ini zaman internet yang luar biasa, dan saya bisa mencari di search engine Google, atau seringkali menjadi bercandaan kita mbah Google. Maka kita bisa tulis keywordnya, apa itu virus, apa itu COVID-19 misalnya, maka akan muncul semua seperti yang tadi saya jelaskan, akan muncul semua keterangan tentang COVID-19 atau novel coronavirus. Nah, semua lengkap seperti yang tadi saya contohkan. Saya buka ini, saya bisa baca, oh saya bisa memahami. Kemudian ini ada media begitu banyak. Nah, misalnya yang perlu Anda ketahui tentang coronavirus. Nah, apa yang disebut dengan virus corona? Nah, ini Anda bisa lihat di layar Anda. Ternyata virus ini ternyata satu keluarga pada manusia dan hewan. Nah, kita bisa tahu tuh, ternyata dia hampir sama, masih satu keluarga dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, atau SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi begitu. Kemudian apa saja, bagaimana penyebarannya, apa saja gejala yang dialami pasien virus, pencegahan dan sebagainya. Kita baca sehingga kita paham betul, memahami, setidaknya memahami sehingga kita tahu apa yang risikonya apa saja. Baik, ini memang ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab, kita baca. Yang lainnya misalnya kita juga bisa baca di hasil liputan 6 dan sebagainya, sehingga kita tidak terlalu blank, tidak terlalu sama sekali tidak mengetahui tentang virus ini. Baik, saya kembali. Maaf. Seperti yang saya tadi katakan, mari setelah mengetahui itu, mari kita tentukan siapa yang akan pilih narasumber yang kredibilitas. Tadi saya sudah memberikan contoh tentang Dr. Muhammad Indro Cahyono. Dia ahli virus, sehingga layak untuk diwawancara. Kemudian kita susun pertanyaannya. Ini misal saja. Saya perbesar supaya terlihat. Ini misalnya
Misalnya seperti ini. Misalnya berikutnya tentu dia akan menjelaskan bahwa virus corona ini kita sudah bisa menduga arah jawabannya seperti apa, tapi sebagai wartawan kita harus tetap menanyakan sehingga keluar ucapan, sehingga kita bisa mengatakan Dr. Indro Cahyana mengatakan bahwa virus ini merupakan satu keluarga bla 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 bla, begitu ya, satu keluarga dengan virus MERS dan virus SARS gitu loh. Dan misalnya kedua, bagaimanakah nah misalnya begini, kita susun. Misalnya seperti ini, saya hanya memberi contoh. Oh maaf, misalnya nah, terus kita kembangkan pertanyaannya. Jika pertanyaan kita kemungkinan wawancara semi terarah atau semi terpimpin, kita cukup membuat garis-garis besarnya saja. Garis-garis besar itu nanti kita catat dan kita kembangkan hal-hal yang menurut kita penting untuk ini. Misalnya, berapa lamakah berkembangnya virus dalam tubuh manusia? Kelima, apakah bisa menyebabkan kematian? Terus begitu. 6, misalnya bagaimanakah cara mencegah kita untuk tidak terpapar oleh virus ini. Begini. Oke, kita kembali. Seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, sebagai contoh juga saya coba ini masuk ke ini yang namanya Pak Dr. Moh Indro Cahyono, seorang ahli
virus. Dia bergelut lama di soal virus flu burung yang merupakan satu keluarga, satu ordo dengan virus COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di Indonesia. Mari kita dengarkan wawancara salah satu televisi. Bagaimana karakteristik dari virus COVID-19 ini? Wawancara jarak jauh. Terhubung dengan Bapak Muhammad Indro Cahyono, salah satu virologis di Indonesia. Selamat pagi Bapak Indro. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi melalui Mbak. video call. Iya, saat ini kan sudah lebih dari 100 orang yang positif terjangkit virus corona COVID-19 ya Pak ya. Sebenarnya seperti apa sih penyebaran dari virus ini? Kenapa begitu cepat? Kita melihat dari pola yang ada di fakta dan data yang sudah ada ya. Jadi memang penyebarannya itu sangat-sangat cepat. Sejak mulai dari, kalau kita ingat dulu pas waktu Desember 2019 ada di Wuhan, dan kemudian dalam waktu 3 bulan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi memang virus ini sangat mudah untuk menginfeksi dan berikatan dengan reseptor di manusia. Meskipun tingkat mortalitasnya sangat-sangat rendah. Oke, baik Pak. Ini kalau kita lihat dalam beberapa hari belakangan setelah diumumkan 2 suspek pertama, kemudian dalam beberapa hari kemudian langsung di angka lebih dari 100 orang yang positif corona. Apakah ini memang penyebarannya begitu cepat sehingga membuat panik, lumayan panik warga, atau kemudian ini memang penyebarannya tidak terlalu cepat seperti yang terjadi saat ini, tapi kemudian memang belum terdeteksi sebelumnya, Pak Indro? Kalau menurut pendapat saya sebagai seorang virologis, penyebaran virus ini sangat cepat. Dan menurut saya, apa yang terdeteksi saat ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Tapi yang harus kita ingat adalah virus ini tidak menyebabkan kematian atau tingkat kesakitan yang parah. Mungkin kita ingat 1 minggu yang lalu ada 2, kemudian sekarang mungkin sudah lebih dari 100. Tapi kita juga harus ingat juga bahwa pada saat ini pasien nomor 1 dan 2 dan 3 sudah bisa kembali ke rumah dan sudah dalam kondisi negatif terinfeksi virus dan dia sudah sehat. Jadi menurut saya bahwa mungkin akan lebih baik jika kita melihat kenapa ada 97%, ada sebagian besar penderita yang sudah pernah terinfeksi dan kemudian bisa sembuh. Karena supaya kita tidak selalu memfokuskan diri kepada yang 3%, sementara di 3% sebagian besar adalah termasuk ke dalam kelompok berisiko tinggi. Oke. Jadi bisa dibilang resiko kematiannya di sini tingkatnya hanya 3% dari 100 ya Pak ya, 97% bisa kembali ke rumah dan beraktivitas. Nah 3% ini yang kemungkinan apakah memang karena ada penyakit bawaan yang akhirnya terpapar juga virus tersebut akhirnya menyebabkan kematian pada mereka? Oke, jadi kita akan berbicara mengenai karakteristik virus dulu. Karakteristik virus dari COVID-19 ini adalah dia akan sangat mudah untuk menginfeksi saluran pernapasan. Kemudian nanti berikatan dengan sel-sel yang ada di saluran pernapasan. Nah, manusia yang normal tetap akan terinfeksi. Tapi dia akan segera pulih dalam waktu 7-14 hari. Sementara jika ada manusia yang sudah memiliki kelainan di saluran pernapasannya, misalnya termasuk kelompok resiko tinggi kan, orang yang berusia lanjut, yang memiliki komplikasi penyakit, kemudian yang ketiga adalah yang memiliki gangguan di saluran pernapasan, sehingga sebelum dia ketempelan virusnya di reseptor, itu dia sudah sakit. Pada saat ketempelan, dia akan lebih sakit lagi, sehingga kondisinya akan lebih parah dibandingkan manusia yang normal. Tetapi di dalam statistik, bahkan di dalam kelompok resiko tinggi pun, itu yang sembuh bisa sekitar 78% itu masih sembuh. Oke, apakah ini kemudian berarti bahwa kita yang sistem imunitas tubuhnya sedang baik tidak akan mungkin terpapar tapi kemudian sistem imunitas tubuh kita bisa menolak virus tersebut, Pak Indro? Kita akan terpapar, pasti terpapar, tidak mungkin terpapar karena virus sudah menyebar. Hanya kita juga harus tahu bagaimana sistem imun di dalam tubuh kita bekerja. Kita akan terpapar pada saat pertama kali kita kena virus dan kita akan mengalami agak
flu, pilek, kemudian demam dalam waktu sekitar plus minus sekitar 7 hari. 7 hari sesudah itu antibodi di dalam tubuh kita akan keluar untuk melawan virusnya, sehingga kita akan sehat dalam waktu beberapa hari, 10 hari gitu. 7 plus 3 dalam waktu 3 hari, kemudian 10 hari itu kita akan sembuh. Dan jika kita kena lagi, maka kita akan kebal, karena virus yang datang berikutnya seharusnya sama dengan, jika virus yang datang berikutnya sama dengan wabah virus yang pertama yang menjangkiti kita. Baik, Pak Indro sendiri ini kalau kita lihat bahwa ada wacana akan adanya lockdown selama 14 hari, apakah ini termasuk langkah yang efektif untuk meredam penyebaran virus tersebut? Lockdown akan efektif dilakukan jika dengan 2 syarat. Yang pertama adalah kita tahu pusat penyebaran virus. Misalnya seperti kita belajar di Wuhan, Cina. Oh, kita tahu dari daerah Wuhan. Makanya yang diisolasi di Wuhan saja, bukan di Shanghai, bukan di tempat lain gitu kan, hanya di Wuhan saja. Terus yang kedua, virus belum menyebar. Jadi pada saat pemerintah Cina tahu bahwa terdeteksi dengan cepat ada di Wuhan, sumber penyakitnya ada di Wuhan, maka dia akan melakukan lockdown di situ. Kenapa? Supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Sekarang kita bandingkan dengan kondisi kita di sini. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Solo, ada di Semarang, bahkan di luar Jawa. Lah apa yang mau di lockdown, orang virusnya udah nyebar kok. Akan lebih bagus kalau kita melakukan apa seperti yang disarankan pemerintah sekarang, untuk menjaga jarak, social distance. Itu sebabnya sekolah diliburkan, supaya tidak banyak orang yang berkumpul. Tempat-tempat hiburan juga tidak dibuka, supaya tidak banyak orang yang berkumpul. Gunanya apa? Untuk mengurangi paparan virus. Jadi kalau yang sehat tidak terpapar virus dari lingkungan, sementara yang sakit bisa di rumah saja dan tidak menularkan ke orang yang sehat. Baik, terima kasih Pak Indro yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Semoga kita semuanya selalu sehat. Baik, wawancara sudah selesai. Maka bagi media online, radio dan media streaming, wawancara itu langsung bisa tayang, sehingga pemirsa itu bisa langsung melihat apa yang ini. Tetapi bagi media online dan media cetak itu ada pekerjaan yang setelah wawancara tersebut, dia mentranskrip semua ini, kemudian membuatnya menjadi sebuah berita, atau dia kemudian konfirmasikan beberapa hal ke pihak lain yang disebut-sebut dalam wawancara tersebut. Tapi pada akhirnya dia harus membuat berita tentu. Sekian dan terima kasih. Nantikan video panduan jurnalistik berikutnya dari channel YouTube Iman Nur Rosyadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar modul ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.